Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. An-nahyu 'anis sholati bil hajirah. An-nahyu bermula mencegah 'anis sholati daripada sholat bil hajirati pada waktu sangat panas. Hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa Yahya, Imam Yahya an Malikin dari Imam Malik an Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar dari Atha bin Yasar anna Rasulullah bahwa sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qala bersabda siapa Rasul inna syiddatal harri min fayhi jahannama inna syiddatal harri sesungguhnya sangat panas itu min fayhi jahannama dari utahannya neraka jahanam fa idza stadda maka tatkala sangat apalah harru panas fa'abridu maka mendinginkanlah kalian anis sholati daripada sholat. Maksudnya mengakhirkan abridu ini. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat duhur itu disunahkan mengakhirkan di sini yang maksud abridu bukan mengakhirkan akhir sholat ya, ya sekiranya sudah nggak terlalu panas. Ini tentu saja hadis ini berlaku di daerah-daerah. Jadi hati-hati nih, hadis itu tidak bisa ditempatkan setiap tempat. Kenapa? Karena hadis ini bertentangan dengan hadis as-sholatu fi awalil waqti ridwanullah wa fi awsatihi rahmatullah wa fi akhirihi maghfiratullah. Salat pada awal waktu dapat ridho Allah. Salat pada tengah-tengah waktu dapat dapat rahmat Allah, pada akhir waktu dapat ampunan. Sementara di sini fa'abridu ya, dinginkan. Artinya akhirkan, nggak langsung, nggak awal waktu ya. Jadi bertentangan. Makanya kalau kayak Imam Syafi'i itu lunak, enggak kaku ya. Begitu dapat satu hadis langsung. Oh ini diamalkan dua-duanya. Awal waktu diamalkan. Jadi sampai di sini masjid sudah ada pakai AC ya. Ngapain nunggu pakai hadis ini? Ini pakai hadis untuk ditempatkan pada tempat-tempat yang memang tidak masjidnya nggak ada AC, lewatnya juga nggak ada pohon-pohonan, panas sekali sehingga pada saat waktu sholat berkeringat sampai nggak bisa khusyuk. Ini pakai hadis ini. Begitu itu Imam Syafi'i. Jadi ada pada saatnya, jangan awal waktu, ada pada saatnya ya awal waktu. Gitu. Banyak ya, nanti hadis-hadis yang bertentangan zahirnya pada hakikatnya tidak bertentangan, ada tempatnya. Seperti yang saya sampaikan. Satu hadis apa tuh namanya? Firru minal majdum kama tafiru minal asad. Lari daripada orang yang kena penyakit kusta seperti hanya kamu lari dari singa. Artinya itu menunjukkan bahwa penyakit ada yang menular. Tapi dalam hadis yang lain bertentangan,
La adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro. Enggak ada penyakit menular. Enggak ada itu penyakit menular kata Rasulullah. Akan ini la adwa ini di hampir kutubus sitah ada. Kitab Sahih, Bukhari, Muslim tuh. Lalu apakah bertentangan itu kemudian mana yang pakai? Semuanya dipakai. Cuma beda tempatnya ya. Tuh Imam Syafi'i nggak langsung begitu viral langsung ini corona kabur, jangan ulah. Ada tempatnya ya. La adwa itu Rasulullah pada waktu berkata kepada apa firru minal majrum itu pada orang-orang yang imannya lemah. Kalau sampai dia kena penyakit akan menyalahkan orang yang sakit. Oh ini gara-gara ketularan si anu kan gitu. No. Maka Rasulullah berkata lari, jangan sampai itu. Dikuatkan dengan hadis onta yang sehat jangan dicampur dengan onta yang sakit gitu. Karena nanti kalau misalkan kalau orang yang imannya lemah, kalau misalkan ontanya tadinya sehat begitu dekat dengan yang sakit langsung sakit, nyalahin sama siapa? Yang punya onta yang sakit karena lemah imannya. Tapi la adwa wala tiarota wala hamata ini Rasulullah berkata kepada yang kuat imannya. Berarti sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, lah nggak ada penyakit menular itu nggak ada. Penyakit itu semua dari Allah. Kalau sampai kena penyakit itu bukan dari dia, penyakit dari siapa? Dari Allah. Udah dikehendaki Allah sakit, jadi nggak akan menyalahkan orang yang sakit. Itu kalau orang yang kuat imannya begitu. Jadi makanya semua hadisnya benar, cuma Pak tempatkan pada tempatnya. Ya, gitu. Jangan begitu ada langsung pakai hadis itu dilihat. Kalau saya dari kemarin dari dalam zaman COVID, kalau saya pakai hadis yang la adwa, ya, saya buktikan bahwa saya bersalaman, nengok orang-orang yang kena, saya enggak, masih sampai sekarang. Kakak istri saya sakit, kasihan orang ditengok itu bisa jadi obat karena orang nengok sakit itu disampingi oleh 70 malaikat. Kalau orang yang berilmu 70.000 dikawal. Lah itu semua itu mengamini kalau kita berdoa. Nggak ada yang pakai pikiran ke sana itu. Yang ada takut aja yang ada takut itu. Kenapa? Kalau saya pakainya bukan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih koedahnya. Itu koedah itu ditempatkan ini air misalkan ada manfaatnya air itu diminum bisa segar tapi karena bisa juga jadi penyakit maka lebih bagus jangan diminum darul mafasid. Menolak mafsadat diutamakan. Tapi kalau kemarin kasusnya nggak bisa dipakai hadis pakai koedah darul mafasid. Seharusnya al amru al muhaqqaq muqaddamun al amri al mahum. Salat Jumat adalah perintah Allah yang muhaqqaq udah jelas-jelas baik Al-Qur'an maupun hadis. Ya. Bahkan kata Rasulullah, laula isna asyara rajulan, seandainya tidak ada 12 orang yang salat Jumat, la salal wadinaro, niscaya air itu sungai-sungai jurang-jurang akan mengalir air api bukan air, artinya azab Allah akan menimpa pada orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis man taraka salasa Jumatin, kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat fahuwa munafikun sampai 3 kali munafiknya itu ya. Karena itu perintah Allah yang jelas al-muhaqqaq harus dahulukan daripada amri al-mahum, perintah yang belum jelas. Perintahnya apa pemerintah bahwa belum jelas di sini ada COVID atau enggak kan gitu. Kalau yang jelas ya silakan, tapi belum jelas kok didahulukan. Harus didahulukan Allah yang jelas udah jelas perintah kewajiban Jumat itu baru. Karena saya belum pernah melihat sejarah ya meninggalkan Jumat cuma pada pemerintahan sekarang. Ya. Zaman Belanda saja di saya tetap sholat Jumat.
Bapak saya cerita, saya itu dekat dengan tempat saya itu, dekat dengan pabrik gula punya Belanda, banyak Belanda di tempat saya itu. Tapi sholat Jumat gak pernah libur, gak pernah berhenti. Tuh. Padahal itu Belanda loh ya. Kalau kok kita orang Islam kok malah pada gak sholat Jumat, hanya takut dengan perintah yang belum jelas. Nah ini satu contoh. Jadi hadis itu harus bisa menempatkan, bukan berarti salah hadisnya atau bukan berarti Nabi Muhammad pelin-pelan. Ada, Rasulullah itu sangat luar biasa dipakai. Seperti sekarang nih, ada hadis sholatuki fi baitiki khairun min sholatiki min fi masjidi hadza, kata Rasulullah. Salat kamu di rumah lebih afdol daripada salat kamu di sini, di masjidku, kata Rasulullah. Sementara hadis-hadis yang lain banyak ya. Awwalu sufufir rijal apa? Awwaluha wa khairu, bukan wa khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufir nisa akhiruha. Sebaik-baiknya barisan laki-laki paling awal, sebaik-baiknya barisan apalah perempuan paling belakang. Ya maksudnya jangan sampai dekat dengan laki-laki. Itu artinya sholat perempuan suruh disolat di mana? Di masjid. Yang tadi hadis tadi melarang, dan bukan melarang, kata-kata lebih bagus itu bukan melarang tuh ya. Tapi sekarangnya pada melarang. Pakai hadis itu melarang orang perempuan sholat di masjid. Padahal itu asbabul wurud pada perempuan yang bikin fitnah. Perempuan ganjen, perempuan genit, perempuan goda laki-laki. Lah kata Rasul, kamu sholat di rumah lebih bagus daripada sini, kan itu. Ada tempatnya itu. Nah, sementara yang hadis-hadis yang perempuan berjamaah itu banyak sekali. Ya. Rasulullah keluar dari apa? Dari rumah. Bertemu dengan perempuan-perempuan yang pakai mukena saat subuh. Kalau berjamaah dilarang, pastinya perempuan suruh pulang-pulang, jangan ke masjid, kan gitu. Dan hadisnya banyak kan yang zaman Rasulullah juga pernah jadi imam, pada ngimamin mendengar anak menangis. Yang tadinya mau baca surat yang panjang, jadi suratnya pendek. Padahal sholat subuh itu biasanya panjang suratnya. Tapi karena ada anak-anak pada menangis, Rasulullah dipercepat. Katanya karena kasihan kepada ibunya. Tuh. Itu artinya zaman Rasulullah para perempuan pada jamaah di masjid. Ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya. Ada beberapa hadis tentang perempuan berjamaah di masjid. Sementara yang lebih bagus di rumah itu cuma satu. Dan itu pun asbal wurudnya pada perempuan yang genit yang bisa mengganggu laki-laki. Timbul fitnah. Oh itu zaman Belanda, zaman Belanda zaman dulu perempuan, para kiai-kiai perempuan disuruh di rumah. Tidak salah mereka. Kenapa Pak? Karena ada fitnah. Jalannya jauh, masjidnya pada jauh, kemudian lewat hutan ada lewat, bisa ada binatang buas, bisa ada manusia jahat, apalagi zaman Belanda. Jadi perempuan di rumah nggak jadi masalah, itu nggak salah, mereka itu menempat karena ada tadi. Tapi kalau sekarang masih ngikutin pada ulama, harusnya mengikuti Nabi, jangan zaman aman, jangan mengikuti zaman Belanda atau zaman yang tempat-tempat yang sangat rawan. Mungkin barangkali sekarang masih ada di daerah-daerah, misalkan di Irian. Atau di tim-tim yang orang Islam itu sedikit, kalau sampai keluar berbahaya baru dipakai tuh hadis sholatu kifi gitu. Jadi ini orang blok S, apa ada harimau di sini? Apa ada orang niat, kalau lewat niat jahat, ya lebih bagus di masjid perempuan daripada di rumah. Karena nggak ada fitnah. Jadi yang lebih bagus di rumah itu kalau perempuan itu ada fitnah. Fitnah itu apa saja? Apa ada orang jahat, apa ada binatang buas, atau di perempuan itu akan menggoda laki-laki. Itu baru lebih bagus di rumah. Tapi kalau nggak ada fitnah,
khususnya di kota seperti ini, perempuan afdol di masjid. Jamaah jauh ketinggalan dengan laki-laki. Ya. Nantinya ya, dari jalan kakinya setiap langkah satu mengangkat derajat, yang satu langkah menghapus keburukan. Di sholat di rumah nggak dapat itu. Begitu masuk masjid, apa tuh namanya, Allah maftah alaya abwaaba rahmatik, di rumah nggak doa begitu, nggak ada. Mana masuk kamar mau sholat Allah maftahnya di mana? Ya. Itu untuk doa di masuk masjid. Rahmat. Begitu berduduk atau udah berdiri mau kan la yajlisanna ahadukum hatta yusolli rakaataini. Jadi idza dakhala aqnu masjid fala yajlisanna hatta yusolli rakaataini. Kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Namanya disebutnya, Rasulullah nggak menyebut sholat tahiyatul masjid karena bahasanya tidak boleh duduk kecuali berarti menghormati masjid kan gitu, maka disebut sholat tahiyatul masjid. Di rumah nggak ada ya. Nawaitul i'tikafa imanan wahtisaban lillahi ta'ala, ya Allah aku niat i'tikaf di masjid ini karena mencari percaya kepada Engkau dan mencari pahala. Selama niat sampai keluar, para malaikat tidak henti-henti, Allah maghfir lahu warhamu, terus sampai keluar. Berapa juta bahkan berapa triliun istighfar, tapi di rumah tidak mendapatkan. Belum lagi kata Rasulullah dalam hadis yang lain, orang iktikaf itu dikasih pahala sholat selama berada di masjid. Jadi kalau misalkan 1 jam dari tadi jam 4 masuk, nanti jam 6 2 jam ya. Kalau jam 4 pada datang sini sholat, nanti jam 6 lebih itu 2 jam. Kalau 2 jam bisa 40 rakaat, orang terawih 23 aja cuma sejam. Di rumah nggak dapat tuh perempuan, kasihan kalau perempuan pada di rumah jauh, mau berpisah di surganya nanti di sana, gara-gara dipisah sholatnya gitu. Jadi hadis tadi jangan dipakai pada tempat yang tidak semestinya. Saya tidak, hadisnya benar, tidak ada hadis yang salah, tapi kita harus pandai itu Imam Syafi'i, ini tempatnya ini. Belum lagi itu tadi iktikaf, dari pahala iktikaf. Kemudian kalau di rumah saya nggak percaya kalau ada orang yang ya 1-2 lah yang mau melaksanakan qobliyah ba'diyah. Tapi kalau di masjid orang-orang pada sholat, apa yang ikut usolli sunatat subhi qobliyatan, nah, kan gitu. Di rumah belum tuh langsung aja intinya. Ba'diyahnya juga begitu. Tapi sholat kalau di rumah assalamualaikum langsung prosot gitu, nah, pakaian dicopot. Di masjid kan nggak enak, jadi ya minimal zikir, baca astagfirullah dulu. Kalau doa bareng itu hadis sahih loh ya. La yajtami'u jama'atun fayad'u ba'du ma yu'minu ba'dum illa ajabahullah. Setiap ada jamaah duduk, yang satu doa, yang lain amin, baca amin, pasti dikabul oleh Allah. Kalau doa sendiri di rumah belum tentu dikabul, tapi di masjid amin, amin aja sudah dapat. Tadi ya, coba tadi saya doa Allahumma ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya fadid, agnina bi halalika, min kekayaan dengan barang halalmu. Agnina bi falika an haramika wa bi fadlika ma siwa. Allahumma ya ghaniyu ya mu'agnina ginan lanaku ba'da faqra. Ya Allah, berikan kekayaan yang tidak akan fakir selamanya. Ba'da faqra ya. Wahdina fa inna dhallun, tunjukkan kami ya Allah karena kami orang tersesat. Wa alimna fa inna, berilah ilmu kami karena kami orang bodoh. Itu doa kalau subuh saya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akmit tadi yang barusan. Ya Allah, beri kekayaan dengan ilmu. Wa zayyina bil ilmi, hiasi kami dengan hilmun, sabar dan penyantun. Hilmun itu di atas sabar. Kalau sabar contohnya dihina orang, kemudian
sabar, nggak membalas. Cuma itu. Tapi kalau hilmun, dihina orang malah memberikan sesuatu kebaikan. Itu hilmun. Wa zaimil akrimna bi taqwa, muliakan saya dengan takwa. Jadi dengan amin dikabul oleh Allah, kita tiba-tiba senang untuk melaksanakan takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa akrimna, jadi dimuliakan bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tapi dengan takwa. Akrimna bi taqwa wa jamila bi hiasi, baguskan kami dengan sehat walafiat. Karena kalau orang tidak sehat, nggak jamil, nggak ganteng, nggak baik. Coba orang ganteng kayak apa, kalau sakit apa? Lusuh, pucat, hilang gantengnya, hilang cantiknya. Tapi dengan afiat sehat selamat, jadi jamil, ganteng, cantik. Ya. Berapa amin dikabul di rumah, belum tentu doa begitu. Paling ya Allah selamatkan dunia akhirat kan gitu. Berikan rezeki yang baik. Tadi udah rezeki, udah segala macam. Belum tentu. Tadi banyak sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tadi ada Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, saya minta kepadamu petunjuk, wal afaf itu apik, tidak melaksanakan barang haram, wal ghina, kaya, takwa dan kaya. Tadi yang lebih paling ini lagi, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad wa na'udzubika masta'adzaka minhu nabiyuka Muhammad. Ya Allah, aku minta kepadamu seperti apa yang diminta oleh Rasulullah, dan minta perlindungan aku seperti apa yang Rasulullah minta perlindungan. Itu diperintahkan kepada Siti Fatimah maupun Siti Aisyah, doa saja. Jadi udah lengkap. Rasulullah berdoa bermacam-macam, kita udah dapat. Seperti apa yang Rasulullah minta perlindungan begitu. Allahumma ini as'aluka min khairi, bahkan yang lebih bagus daripada. Tapi di rumah belum tentu. Kalau ini pasti dikabul. Kata tadi hadis tadi, setiap ada orang yang kumpul doanya bareng-bareng, yang satu berdoa yang amin, itu pasti dikabul oleh Allah. Jadi banyak sekali kelebihan. Kalau ini berkali-kali saya sampaikan ya, jamaah subuh ini. Nanti begitu sudah qobliyah, begitu qomat, ya, menunggu qomat itu pasti nggak pada diam. Kalau di rumah sana kemari, ke sana kemari, ke kulkas, ke itu ya. Ambil minum, nggak mungkin zikir. Tapi kalau di masjid udah pasti itu nunggu qomat itu. Ya kan tadi bapak-bapak menunggu qomat kan ada yang baca macam-macam. Zikir itu ada yang sholawat, ada yang kalimat la ilaha illallah, ada yang baca Al-Quran. Ya. Gak mungkin pada diam. Nah kalau diam tidur. Tapi saya lihat kan pada apa? Ya. Udah pada zikir, udah pasti di rumah belum tentu udah langsung sholat. Untuk tadi selesainya juga zikir. Apalagi kalau sampai terbit matahari kayak sekarang nih ngaji. Ya. Oh, lebih gede lagi ngaji itu pahalanya. Thalabul ilmi sa'atan khairun min alfi rakaatin. Menuntut ilmu sebentar lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Ada yang hadis yang sahih menggiurkan. Man ta'allama baban minal ilmi liyantafi'a bihi kana lahu khairon min umri dunya sab'ata alafi sanah qiyamil lailaha wa syanahra makbulan ghair mardu. Siapa yang menuntut ilmu satu bab, niat untuk diamalkan, lebih bagus daripada orang yang sholat dari maghrib sampai subuh, siangnya puasa selama 7.000 tahun. Tuh bukan hanya 7.000, bukan 7 tahun, 7.000 tahun. Kita umur paling berapa? Itu 7.000 tahun, semua sholat dan puasanya diterima makbulan. Ghairu mardud, nggak ada yang ditolak sama sekali. Sementara kalau kita sholat di rumah belum tentu diterima. Ini jadi menuntut ilmu itu nggak ada duanya pahalanya ya. Pahala yang paling besar adalah menuntut ilmu. Baca Al-Quran, sholat, puasa juga kalah semua.
Tapi yang tadi nanti kalau niat diamalkan dan begitu dapat diamalkan. Ya ini jadi kembali. Jadi saya masih dengar masih ada pendapat yang perempuan lebih bagus sholatnya di rumah, itu masih ada. Saya nggak menyalahkan hadis, ada, saya juga tahu itu hadis. Nah tapi saya tahu asbab wurudnya, bahwa itu apa namanya, yang dilarang perempuan itu perempuan yang mengganggu, begenit. Intinya kalau banyak fitnah, ada fitnah mau berjamaah perempuan di masjid, ada fitnah. Fitnah itu tadi ataupun ada binatang buas, ada makhluk jahat gitu. Manusia. Nah itu baru perempuan lebih bagus di rumah. Kalau hilang fitnahnya, alat fitnah yang nggak ada, ya lebih bagus di masjid sesuai dengan zaman Rasul. Zaman Rasulullah perempuan pada sholat di masjid bersama Rasulullah. Itu jadi kembali ya. Hadis ini jangan begitu menempatkan hadis begini, saya kalau mau sholat akhir aja deh. Kalau masjidnya enggak begitu, biar saya sholat di semua rumah aja. Habis orangnya jamaahnya enggak ngamalin hadis, ya goblok gitu ya. Kalau ada orang begitu tuh goblok, cuma baca hadis ini langsung. Makanya saya jelaskan ini. Ya. Ada hadis yang lain tadi, ya. Jadi banyak hadis yang bertentangan. Sholat, ini lagi witir. Ini sering, kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak yang seperti tadi. Witir. Itu ada dua hadis yang bertentangan tentang witir itu. Rasulullah berkata kepada sahabat Abu Hurairah, kata sahabat Abu Hurairah, "Ausoni khalili alla ada'a thalatha khisalin." Siamu salah satu ayamin min kulli syahrin wa sholati duha wan naumi ala witrin. Kata sahabat Abu Hurairah, Rasulullah wasiat kepada saya, jangan tinggalkan sampai mati 3 hal. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Setiap bulan jangan tinggal puasa 3 hari. Apakah Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15, atau Senin Kemis. Yang penting setiap hari, setiap bulan puasa 3 hari. Berarti sudah 1 bulan. Karena 1 hari dikalikan 10 berarti 10 hari, kalau 3 hari berarti 1 bulan. Jadi kalau rutin puasa setiap bulan 3 hari sudah tidak pernah berhenti puasa. Gitu. Kemudian yang kedua sholat duha, kata sobat Aurrah. Rasulullah melarang saya tinggalkan sholat duha. Karena sholat duha itu sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholat awabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Sholatnya para nabi. Jadi sholat duha 2 rakaat bisa menggantikan tahajud malam yang ketinggalan. Coba bayangkan. Belum lagi masalah dunia. Orang sholat duha itu 2 rakaat saja insya Allah dunianya ya. Ngikut gitu-gitu. Apalagi 6 rakaat. Apalagi 8 rakaat sampai 12 rakaat. Tidak ada paksaan, silahkan mau 2 rakaat. Kalau nanti itu bukan sholat duha, itu saya sholat isyraq namanya. Sholat duha afdolnya itu di rumah, tapi boleh di masjid. Tapi ada lagi sebagian afdol di masjid karena Rasulullah pernah sholat jamaah sholat duha di apa namanya? Jadi ada yang berpendapat afdol di masjid sholat duha itu. Ada yang berpendapat afdolnya di rumah. Supaya rumahnya jangan jadi kuburan. La taj'alu la tattakhidu buyutakum kuburo. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Artinya laksanakan sholat. Salah satunya sholat duha. Karena kalau sholat di masjid semua, qobliyah ba'diyah di masjid. Walaupun ada ya, Rasulullah itu qobliyah zuhur misalkan 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Nanti ba'diyahnya sama, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Tapi kita belum tentu bisa. Begitu pulang rumah ada makanan enak, langsung nyantap makanan gak jadi sholat.
Makanya udah qobliyah ba'diyah di masjid semua kalau kita kan gitu. Kalau bisa bagus kayak Rasulullah. Gitu. Nah ini jadi kembali itu tadi ya. Nah sementara jadi artinya witir itu tadi sebelum tidur Rasulullah perintahnya. Sementara kepada Abdullah bin Umar Rasulullah berkata, ij'alu akhira sholatikum witro. Jadikanlah sholat yang paling akhir adalah witir. Ya. Ini ada yang cuma baca hadis tadi sehingga ngotot witir sebelum tidur tidak sah katanya. Kalau bahasanya afdol malam, iya saya juga lebih afdol akhir malam. Tapi kalau bilangnya tidak sah kalau sebelum tidur, saya katakan lagi goblok. Nggak baca hadis yang tadi. Di Sahih Bukhari juga ada, di mana-mana ada itu. Ya. Kurang baca. Ya. Kalau bahasanya afdol akhir malam, saya juga melakukan akhir malam. Lebih afdol. Jangan mengatakan bahwa sebelum tidur tidak sah. Ya. Tapi kalau ngomong sebelum tidur tidak sah, ini yang belum baca tuh. Nah ini artinya apa? Waktu witir itu dari mulai sholat isya sampai subuh. Mau melaksanakan kapan saja boleh tanpa ada syarat harus tidur dahulu. Siapa yang melakukan sholat witir maka berarti sudah melakukan sholat malam. Nah, itu udah sholat tahajud itu. Maka kalau begitu bangunnya udah akhir, udah mau sholat subuh, udah sholat witir kalau saya. Ya, jangan sholat dua, sholat tahajud. Karena kalau sholat tahajud nggak dapat sholat witir, tapi kalau sholat witir dapat sholat tahajud. Karena udah mepet. Tapi kalau misalkan ya tahajud dulu, kemudian baru witir. Banyak nanti ya contoh hadis yang bertentangan yang tadi masalah sakit, masalah apa saja banyak sekali. Bukan Rasulullah pelin-pelan, tapi Rasulullah. Sahabat Abu Hurairah tahu. Sobat Abu Hurairah itu orangnya doyan tidur. Jadi kalau sore akhir takut apa? Bablas terus nggak sholat witir. Makanya pesannya jangan tinggal sholat witir sebelum tidur. Rasulullah tahu karena sobat Abu Hurairah doyan tidur, doyan ngorok. Tapi sementara Abdullah bin Umar, Rasulullah tahu bahwa Abdullah bin Umar itu jarang tidur malam, sedikit kalau tidur malam tuh. Jadi kalau pada akhir malam pasti bisa, nggak akan meninggalkan, bisa istiqomah. Tuh. Itu artinya Rasulullah jangan dianggap pelin-pelan, lihat tempat, lihat situasi. Ya. Sama tadi dengan masalah penyakit yang tadi itu sholat Jumat. Ya. Pokoknya saya nggak pernah zaman Rasulullah wabah juga nggak tinggal sholat Jumat. Sahabat Umar juga cuma pindah jangan diambil dalil itu sholat Umar mau ke Syria di sana ada wabah maka Rasulullah balik lagi, bukan meninggalkan Jumatnya, nggak ada, silakan hadisnya baca, nggak ada meninggal Jumat. Zaman Belanda, zaman Pak Soekarno, zaman Pak Soeharto, zaman siapa saja belum pernah ada. Ya penyakit dari dulu juga banyak. Ya. Nggak sekarang aja itu ya. Ini jadi lihat jangan pakai hadis darul mafasid, bukan hadis itu muqaidah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, itu bukan tempatnya. Ada tempatnya masing-masing. Waqala istakatin nar, waqala dan berkata siapa Nabi istakatin nar, istakat ngadu apa annaru api neraka ila robbiya pada Tuhannya nar. Faqalat maka berkata apa nar ya Rabbi wahai Tuhanku akala makan apa ba'di sebagian ba'don akan sebagian fa'adina maka minta izin ya. Fa'adina maka memberikan izin siapa Allah lah kepada nar binafas ini dengan mengeluarkan 2 kali nafas. 2 kali nafas fi kulli amin setiap tahun. Nafasin 1 kali nafas fi syita'i di waktu hujan, musim hujan. Wa nafasin dan 1 kali nafas fi syaifi di waktu musim kemarau. Wa hadatsana Malikun menceritakan pada kami siapa Malikun an Abdullah bin Yazid Maula al-Aswad. Hamba sayanya Aswad bin Sufyan an Abi Salamah dari Abi Salamah bin Abdurrahman wa an Muhammad bin Abdurrahman an bin Sauban an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala itu qala bersabda siapa Rasul idza shtaddat tatkala sangat apalah haru panas fa abridu
maka dinginkan oleh kalian atau akhirkan oleh kalian sholat daripada sholat. Fa inna syiddatal hari, karena sesungguhnya sangat panas itu min fai'i jahannam, dari utahannya neraka jahanam. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa Nabi anna naro, basungnya api neraka itu istakat mengadu apa nar ila rabbiha, pada Tuhannya nar. Fa'adzina, maka memberikan izin siapa Allah lah kepada nar fi kulli amin, setiap tahun, pada setiap tahun fi nafasaini, dengan 2 kali nafas. Nafasin 1 kali nafas fisitai pada musim hujan, wa nafasin, dan 1 kali nafas fisaifi pada waktu musim kemarau. Wa hadatsani, menceritakan kepadaku an Malik dari Abi Zinad anil Araji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza staddal harru, Rasulullah bersabda, idza stadda, tatkala sangat apal harru panas, fa abridu, maka mengakhirkan kalian anis sholati daripada sholat, fa inna syiddatal hari, karena sangat panas itu min faihi jahannam, dari utahannya neraka jahanam. Titik. Jadi api neraka mengadu kepada Allah. Wahai Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'di ba'don, sebagianku memakan sebagian yang lain. Jadi apinya itu makan api yang lainnya gitu maksudnya. Karena belum ada penghuninya. Jadi fa'adzina laha, ya udah, kalau supaya jangan saling memakan, kata Allah, Allah mengizinkan izin 2 kali nafas, menghembuskan ya, menghembuskan api dari neraka itu setiap tahun 2 kali. 1 kali di waktu musim kemarau, 1 kali nafas atau apa itu namanya, mengeluarkan nafas itu di musim hujan. Lah itulah pada saat mengeluarkan nafas itu sangat-sangat panas. Jadi makanya kalau sangat panas, terjadi sangat panas, kata Allah, dinginkan, maksudnya berarti akhirkan sholatnya. Sekali lagi, ini tadi udah dibahas di atas, hadis ini sama dengan di atas, artinya hadis ini tidak salah kalau ada orang yang sholatnya awal waktu. Jadi juga tidak salah juga orang yang sholat waktu gara-gara ada hadis ini. Jadi ada tempatnya. Hadis ini benar, sholat awal waktu di Donggo juga benar. Tadi udah dibahasnya. Ini hanya menambah. Perlu ketahui bahwa kalau panas itu ada hembusan atau napas dari neraka. Neraka jahanam tadi. Neraka jahanam itu neraka yang paling tinggi yang untuk orang-orang Islam yang masuk neraka. Karena bawa apa? Melaksanakan melakukan dosa. Nah. Kemudian an-nahyu an dukhulil masjid birihitsum wa tagdiyatil apa itu namanya fami. Mencegah masuk masjid dengan dalam keadaan bau ya, habis makan bawang ya. Ini wa tagdiyatil fami, dan juga apa itu namanya? Itu menutup mulut ya. Ini nanti ada hadisnya. Hadatsani Yahya an Malikin an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyab anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa? Rasul, man akala min hadis syajarati fala yaqrub masajidana yu'dzina birihitsum. Wa haddatsani an Malikin an Abdullah Rahman al-Mujabbar annahu kana yara Salim bin Abdullah idza ra'al insana yughatti fahu wa huwa sholli jabada thawb an fihi jabdan syadidan hatta yanzi'ahu an fihi. Ini ya, apa namanya, yang sering dulu zaman apa dia zaman lagi harus wajib pakai apa, masker. Saya sering bicara bahwa saat sholat
ya silakan pakai masker, tapi syarat sholat itu apalagi hidung. Kenapa? Karena Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah termasuk, hidung ini bagian daripada anggota sujud. As-sujud ala sab'ati a'dham. Sujud itu atas 7 anggota siwal jabhah, berarti 8. Selain jidat. Jidat ini yang pokok, ditambah 7. Kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua telapak kaki, berarti 6. Apa 7 tuh? Hidung. Jadi hidung itu harus nempel ke tempat sujud. Jangan dihalangi dengan mahmul. Mahmul itu yang dipakai. Masker itu dipakai. Itu. Yang boleh cuma 2. Dengkul dengan telapak kaki. Dengkul kalau dibuka, kalau nggak boleh ditutup ini kan mahmul, kain itu. Celana juga mahmul. Jadi kalau menghalangi dengkul, kalau dibuka nanti malah bertentangan dengan larang buka aurat kan gitu. Lah sementara telapak kaki ini karena ada khuf. Zaman dulu kalau terlalu dingin boleh pakai khuf. Jadi makanya boleh pakai kaos kaki kayak gitu karena kedinginan. Tapi kalau kedua telapak tangan, kemudian jidat, hidung itu harus nempel. Ya. Ini nggak boleh misalkan nih. Ini akan mahmul. Terus ini panjang sekali nutupin, itu nggak sah sujudnya. Kalau pakai sajadah kan nggak mahmul, nggak dipakai. Terus sorban ditaruh misalkan di nggak apa-apa. Tapi kalau dipakai kayak begini terus menghalangi tangan atau jidat, maka tidak sah. Makanya peci jangan begini. Kalau orang sujud pakai peci begini nggak sah, karena jidatnya nggak nempel. Ya, harus begini. Nah, termasuk masker menghalangi hidung. Nah, sering saya dulu waktu itu walaupun itu kalau pas pada sujud harus dibuka, ditarik, gitu. Enggak batal menarik begini. Nanti begitu lagi berkali-kali, kalau nggak mutawali nggak batal. Gerakan itu kalau nggak terus menerus itu nggak batal, walaupun sampai 1000 kali. Pindah nih ataupun misalkan dari sana jeleg 1 kali berhenti, nanti lagi tapi kalau langsung dari sana lari atau melangkah itu baru batal. 3 kali saja melangkah berturut-turut udah batal. Tapi kalau nggak berturut-turut, nanti begitu Allahu Akbar baca Fatihah jeleg, ntar selesai baca Fatihah atau jeleg lagi, baca surat lagi jeleg lagi, itu kan ada fasal, ada pemisah, itu nggak membatalkan. Makanya tadi setiap sujud dibuka nggak batal karena cuma sekali. Gitu. Saya selama kemarin pakai masker, kalau pada sujud saya nggak dibuka. Bahkan di sini hadisnya malah bukan hanya sujud, mulut saja tidak boleh. Ini hadisnya nih dia. Rasulullah bersabda, "Man akala min hadis syajarah fala yaqrub masajidna yudina birihithum." Jadi siapa yang makan pohon, maksudnya bawang, baik bawang putih maupun bawang merah ataupun barang-barang yang bau, ya. Misalkan pete, gitu. Jengkol, jangan mau ke masjid makan pete. Tuh. Falayak rub, maksudnya jangan dekat-dekat masjid kami, kata Rasulullah. Kenapa? Yu'zina, karena bisa menyakiti kami, orang-orang yang lain. Tuh. Makanya Rasulullah menganjurkan para sahabat selalu kalau mau ke masjid selalu pakai minyak wangi. Ya. Karena siapa tahu, ya. Nanti bisa lumayan lah, bisa menghalangi yang bau-baunya kan gitu. Nih jadi kalau Rasulullah kan nggak perlu pakai minyak wangi, tapi kita perlu. Rasulullah karena sudah wangi, keringatnya sudah wangi. Nah, yang kedua, Abdurrahman bin Al-Mujabbar, dia melihat Salim bin Abdullah pada saat idaro al-insan yugotifau, ada orang lagi sholat menutup mulutnya pakai masker. Ya. Wawi sholli, maka Salim bin Abdullah tadi menarik, ya,
Dianya belum sholat melihat ada, ditarik syaddan sadidan dengan keras sekali dari sampai copot anfihi dari mulutnya. Ini artinya tadi melarang masjid dengan dalam keadaan bau dan melarang menutup mulut di waktu sholat. Apa? Salah satunya masker menutup mulut itu ya. Jadi kemarin itu maaf, 1000 maaf nih ya. Kemarin itu nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas semua menghancurkan atau merusak, merubah hukum Islam. Ya. Nah, kalau misalkan di pasar ya silahkan. Bagus, saya juga kalau naik motor juga lumayan enak bisa menahan angin. Itulah ke sholat kok pakai masker. Apa nggak percaya dengan janji Allah? Kata Rasulullah, "Idza anzalallahu ahatan minas sama ila ardi," apabila Allah menurunkan penyakit ke bumi, surifat an umaril masajid, maka Allah akan menjauhkan, surifat itu menjauhkan penyakit tadi, ahad tadi, dari orang-orang yang meramaikan masjid. Siapa Umar meramaikan masjid itu? Orang yang meramaikan masjid ya orang-orang yang jamaah. Tolabul ilmi kayak begini. Coba kalau misalkan masjid nggak ada yang jamaah, nggak ada yang ngaji di masjid, apa kayak kuburan kan gitu, sepi. Makanya orang-orang yang meramaikan masjid ya orang yang jamaah, jadi akan dilindungi Allah. Kau lebih percaya pada ini daripada Nabi ya. Jadi ya udah dibuka, nanti gampang kalau keluar silakan kan gitu. Ya kalau saya terus terang aja, saya tengah-tengah, nggak pakai yang kalau di kampung kayak ekstrim, nggak boleh pakai masker. Kenapa? Ini karena orang pakai masker itu berarti nggak mau kenal dengan orang lain, gitu. Coba lo ke Banten, ke Cirebon, kan mana di ini, walaupun lagi zaman COVID itu, tapi saya tengah-tengah, ya kalau waktu sholat aja nih hadisnya. Udah luar sholat silakan. Enak malah kalau saya itu, artinya itu bisa menahan dari debu-debu kan begitu. Nggak kayak di kampung yang melarang luar biasa, nggak kayak di kota yang berlebihan sampai lagi sholat juga pakai masker. Itu saya tengah-tengah. Ya. Karena ada hadisnya menutup ini. Ya. Diingat nih hadisnya ya. Jadi jabadzal saub, menarik kain anfi dari mulutnya, jabzan syadidan dengan sangat, hatta yanzi'u anfi, sampai dicopot sampai copot dari mulutnya. Tuh. Kenapa? Karena saya tengah-tengah, karena ada hadis ini begitu. Jadi ambil tengah-tengah. Ada sebagian berlebihan di kota, berlebihan yang sampai nggak mau copot masker. Di daerah, di kampung-kampung berlebihan, sama anti dengan masker. Ya dipakai boleh-boleh pada tempatnya, tapi kalau saya begitu tengah-tengah. Ada tempatnya, jangan lagi sholat sampai nggak percaya dengan Allah, apalagi subuh. Kata Allah, man sholat subha fil jamaah kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh jamaah, maka dia dalam lindungan Allah, dalam tanggung jawab Allah. Masa nggak percaya Allah melindungi kita lagi sholat? Kalau sampai terjadi itu sudah takdir. Tapi yang jelas saya yakin ya, yang namanya dalam lindungan Allah itu dilindungi, ditanggung jawab. Bukan hanya dhimmah itu tanggung jawab Allah, tanggung jawab keselamatannya, tanggung jawab rizkinya, tanggung jawab segala-galanya. Ya. Saya tahadus binikmah karena mungkin belum waktunya ya. Berkali-kali saya habis sholat subuh berjamaah pulang, mobilnya bannya lepas dari itunya, dari asnya bledug pertama. Begitu bledug, gluk kan lagi ngebut tol, lagi 120 lebih ke di atas saya di belakang supir, ya kan di atas ban yang kanan. Begitu bledug, gluk pakai lama enggak kan. Saya lepas itu, saya bilang tenang Pir, jangan panik. Kalau punya panik direm seketika
Oh. Jadi ngerem sedikit. Saya sambil takbir terus. Lepas Bu, waduh menjerit semuanya, saya takbir Allahu Akbar. Diangkat sama Allah tuh si apanya. Walaupun tidak ada peleknya, jadi kayak ada peleknya gitu. Terturun lagi Allah Akbar, diangkat lagi sampai berapa kilo nggak tahu, minggir kan. Untung di belakang nggak ada mobil, minggir pelan-pelan kan sampai mungkin 2 kilo lebih tuh dari rem sedikit. Minggir. Saya baru bernapas tuh. Alhamdulillah keluar saya jauh dari orang-orang karena saya pengen napas. Kalau tadi kan nggak bernapas, lagi berdoa terus, lagi zikir terus. Karena secara akal udah pasti terbalik meledak, udah mati semua itu. Secara akalnya itu kan begitu, secara kelihatan begitu orang semua pada melihatin saja, karena supirnya kalau nggak ada dia nggak tahu jadi apa yang terjadi. Saya dihibur sama dia, tenang Pir, tenang. Saya juga padahal dalam hati saya juga takut. Itu karena jamaah subuh. Peristiwanya habis pagi. Pernah juga ada karena selalu seringnya pulang saya selalu habis sholat subuh kan gitu. Jamaah. Ini pembatas. Terus di sana ada perempuan berdua keluar menyelonong. Ini udah paling di situ kali itu udah bentar. Dibelokkan naik ke trotoar. Ya udah guling. Ya orang naik ininya kan ngeguling kan gitu. Nah, sampai palanya yang tadinya harusnya ini ke sini. Saya langsung kan mobilnya begini miring, jadi saya naik ke jendela, naik melos. Untungnya pakai mobil lama ya, belum pakai AC. Nah, jendela naik, dibuka seleret ke jendela, naik. Terus saya pakaian nggak dibawa itu, kain. Terus naik turun jurut loncat. Saya nggak bisa melihat banyak darah orang darah tuh. Ke depan saya aja banyak banget darah di sini. Saya naik lagi ngadang dengan mobil yang naik lagi, ditanya, itu kenapa? Nah, saya ceritain gitu, wah supir goblok katanya gitu. Aturannya tabrak aja udah jelas 2, daripada mengorban banyak lebih baik tabrak aja karena udah nggak mungkin. Aja. Salah itu supir goblok itu katanya. Saya sih diem aja lagi. Ini masih belum apa. Karena melihat darah itu, saya kalau melihat darah itu nggak kuat, kenapa ya? Banyak banget darah tuh. Ya pada mereka nggak ada yang, nggak tahu berapa yang mati. Yang itu juga kena kegebog, kena tuh yang 2 itu mati juga kayaknya. Coba kata supir yang saya naikin yang kedua ini, kalau tabrak cuma 2 korbannya, tapi ini banyak korbannya gara-gara menghindar itu. Nah, cara kaidah fikih juga begitu. Nah, kalau ada sesuatu yang berbahaya sama sini bahaya, ambil yang lebih ringan kata Rasulullah. Kaidahnya. Kalau sini bahaya, maka ambil yang lebih ringan bahayanya. Jangan yang banyak. Nah, salah satu tadi harusnya tabrak 2 orang itu udah aman kan gitu, yang lainnya. Nah, tapi kalau kayak tadi menyelamatkan 2 orang, mengorbankan banyak orang di mobil. Saya lihat yang lagi dirorotin, lagi diambilin tuh mobilnya kan, begitu saya naik nggak langsung dapat mobil tuh. Itu nggak tahu berapa, udah puluhan lebih itu. Ya artinya entah mau yang bawa rumah sakit apa mati, tapi yang jelas banyak yang kelihatan itu, saya lihat banyak yang sudah mati. Itu dengan sebab sholat subuh berjamaah, alhamdulillah saya dilindungi. Padahal saya di depan, secara akal saya lebih udah itu dilindungi. Ya, banyak darah bukan darah saya, nggak. Alhamdulillah begitu pulang ke rumah langsung dicopot bajunya, darah dicuci, direndam. Terus ternyata nggak ada yang luka sedikit pun. Pernah juga tabrakan dengan malam-malam. Kalau itu malam ya, jadi belum. Tapi kan dilindungi itu bukan hanya misalkan nih sholat subuh sekarang hanya untuk hari ini, bukan. Pokoknya asal rajin sholat subuh berjamaah, insya Allah dilindungi bukan hanya pada subuh, sampai malam juga. Kalau rutin itu tuh. Jadi bagaimana
takut dengan dilindungi Allah, nggak usah takut kalau lagi berjamaah ini. Inti untuk kemarin itu untuk pengalaman nih hadisnya ya. Jangan ditutup mulutnya, apalagi hidung yang sebagai anggota sujud. Gitu. Setelah itu boleh pakai lagi, silahkan. Al-amalu fil wudu, haddatsani Yahya an Malikin an Zamr bin Yahya al-Mazini an Abi an-Naw qala li Abdullah bin Zaid an Am bin Asim wa huwa jaddu Amr bin Yahya al-Mazini wa kana min ashabi Rasulullah. Ini Abdullah bin Zaid ini termasuk sahabat Rasulullah SAW. Hal tastati'u an turiyani, apakah kamu mampu melihat aku, atau memberitahukan kepadaku, kaifa maksudnya memperlihatkan atau memberitahukan kepadaku, kaifa kana Rasulullah, bagaimana Rasulullah caranya tawadu berwudu. Ini. Jadi Abdullah bin Zaid ini ditanya oleh, dia kan sahabat, nah, ditanya oleh tentu saja oleh yang sahabat lain ataupun tabiin ya. Kemudian faqala Abdullah bin Zaid bin Asim tadi menjawab, "Na'am, saya tahu." Fada biwaduin. Caranya Rasulullah da'a di sini mana kalau da'a itu mananya banyak ya. Kalau muta'adinya ba berarti mengambil. Kalau fada'a ila maka itu apa tuh namanya mengajak. Fada'a fihi apa tuh namanya kalau kepakai fihi da'anya di situ apa namanya maknanya, jadi kalau da'a bi mengambil, kalau da'a ila berarti mengajak atau berdoa, kalau da'a ala berarti melaknat ya, melaknat. Kalau ala melaknat, kalau li atau ila itu berdoa ya. Nah, da'a biwaduin pakai ba berarti mengambil. Jadi fa'afrogo ala yadihi, ala yadihi. Setelah mengambil wadu, kalau wawunya dhammah perbuatannya. Tapi kalau wawunya fathah itu air wudu. Beda harokat, beda makna walaupun sama-sama hurufnya. Da'a biwaduin bukan biwuduin. Mengambil air wudu. Kalau wudu perbuatannya, kalau wadu air wudunya. Fa'afrogo ala yadihi telah ngambil air, Rasulullah menuangkan ke tangannya. Faghasala yadayhi, kemudian setelah dituangkan tadi di airnya, kemudian dibasuhkan kedua tangannya. Marrotain 2 kali, marrotain 2 kali. Summa tamadmado, kemudian berkumur. Wastan saro, menyipratkan air, maksudnya menyedot ke hidung kemudian dikeluarkan lagi 3 kali. Tsumma ghasala wajahu salasan, membasuh wajah 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marrotaini, membasuh 2 kali 2 kali. Ini satu hadis ya. Dari siapa? Dari Abdullah bin Zaid. Sementara kalau hadis ini, hadis dari sahabat Utsman bin Affan itu salasan semuanya ya. Kalau di sini apa? Membasuh wajahnya apa tangannya cuma 2 kali. Tuh. Boleh nggak ya? Boleh ngamalkan hadis asal kelihatan udah rata. Nah, tapi kalau hadis yang riwayatnya sahabat Utsman itu semuanya 3 kali. Ada lagi hadis yang apa semua 3 kali, cuma kepalanya apa? Cuma 1 kali mengusap kepalanya tuh. Jadi beda-beda hadis itu. Kemudian kalau Imam Syafi'i dengan bermacam-macam hadis tadi menyimpulkan kalau Imam Syafi'i semua 3 kali semuanya. Tangan ya 3 kali, membasuh yang 3 kali. Ambil hadis yang 3 kali semuanya. Tidak mengambil hadis ini. Kalau hadis ini kan tangannya cuma berapa? 2 kali marrotaini kan gitu. Tangan yang kanan 2 kali, tangan yang kiri 2 kali, itu artinya marrotain itu begitu. Jadi kalau mengamalkan hadis boleh nggak? Ya boleh, tapi syaratnya harus udah apa? Udah kena apa itu namanya? Udah kena semua rata airnya.
Tapi kalau tanya afdol, ya afdol yang 3 dong. Kenapa? Karena innallaha witrun yuhibbul witro. Allah itu tunggal, ganjil, dan suka dengan yang ganjil lah. Kalau 2 kali kan berarti nggak ganjil. Tapi bukan berarti nggak boleh mengamalkan hadis ini. Tangannya 2 kali silahkan. Tuh. Tapi lebih afdolnya, kalau tanya lebih afdol kayak tadi. Jadi jangan witir sebelum tidur. Ya boleh. Afdolnya setelah tidur, artinya akhir malam. Tuh. Jangan bilang nggak sah, kayak sama pinternya gini. Wow, kalau 2 kali nggak sah. Nah, sekali lagi. Ya, ini tadi kurang baca. Ini kan udah 2 kali. Gitu. Nah, kemudian ilal mirfaqain, ini kedua tangan itu mengambil sampai 2 sikutnya harus dibawa. Tumama saharo sahu biadaihi. Tuh, itu cuma yang ini cuma 1 kali nih. Tapi dengan dua ini dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Mengusap ininya 2 kali. Kalau Imam Syafi'i cukup pakai tangan 1. Tapi Imam Abu Hanifah begini. 1 ke belakang, ke depan lagi. Ada lagi 1. Cuma sekali ya. Karena berisak enggak sampai 3 kali. Tapi berat. Imam Abu Hanifah itu 1 kali tapi berat. Kenapa? Karena harus basahin semua. Kasihan kalau perempuan. Begini. Saya ke belakang sampai ke depan lagi. Kalau Imam Syafi'i cukup 3 kali. Tapi yang penting ada rambut dan sampai ke kulit ada air ya. Walaupun cuma sebagian kecil. Jadi kalau silakan ya, kalau pengen tahu baca Madzhabul Arba'ah. 4 mazhab, kitabnya 4 jilid. Saya baca itu, ini perbandingan antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang paling sederhana, yang tengah-tengah itu selalu Imam Syafi'i. Ya ada kadang-kadang Imam Syafi'i lebih berat. Tapi lebih gampang jaganya. Contoh, dalam hal membatalkan wudu ya. Ada imam, kalau sentuhan imam yang lain nggak batal, Imam Syafi'i batal. Ya. Tapi kan sentuhan dengan perempuan maksudnya kan gampang menjaganya. Kalau kita emangnya kamu mau desel-desel dengan perempuan? Hah? Enggak kan? Bisa jauh. Tapi kalau yang namanya kruyuk-kruyuk, habis makan apa? Habis makan ubi atau singkong atau apa sajalah, tiba-tiba bunyi. Imam Syafi'i nggak batal kalau masih baru bunyi di perut. Kalau Imam Abu Hanifah, imam yang lain batal. Berat mana kira-kira? Lebih baik menjaga. Kalau menjaga bersentuhan dengan perempuan nggak lebih gampang, lebih bisa menjauh. Tapi kalau menjaga kruyuk-kruyuk, menjaga apalagi Imam Abu Hanifah, kentut itu wajib cebok. Aduh. Jadi yang membatalkan wudhu itu dari sekian banyak, yang lebih gampang, lebih ringan Imam Syafi'i. Walaupun ada yang memberatkan, tapi memberatkannya saya sentuhan dengan perempuan. Tapi kan tidak terlalu berat, bisa gampang menjaganya. Gitu. Nah ini kembali. Fa'akbala bihima. Kemudian mengusaplah ke depan dengan kedua tangannya. Wa adbaro, dan balik lagi mengusap ke belakangnya. Bada'a bimuqaddami ra'si, yaitu dari mulai depan sampai ke belakang, belakang sampai ke depan lagi. Tsumma dzahaba bima ila qafah, bahkan sampai terus ya di sini. Tengkuk ya. Leher yang di sini ini tuh. Ini juga harus dibasuh Imam Abu Hanifah, beratnya kira-kira. Imam Syafi'i cukup. Tuh. Dan itu ada hadisnya, enggak sembarangan. Imam Syafi'i juga ada, Imam Abu Hanifah juga ada. Tadi jadi ada hadis itu, ada yang berat, ada yang ringan. Rasulullah itu sangat rahmatan lil alamin, bukannya umat manusia saja. Makanya dalam segala ibadah pun ada yang ringan, ada yang berat.
Bagi akabir, orang-orang besar di mata Allah, ya pakai yang berat-berat. Tapi bagi yang asogir, yang kecil-kecil di mata Allah, ya yang ringan ambilnya kan gitu. Nah, Rasulullah melakukan sholat duha, kadang-kadang 12, kadang-kadang 8, kadang-kadang 6, kadang-kadang 4 gitu. Supaya apa? Supaya silakan mau yang sedikit ya Rasulullah melakukan. Nah tuh mas yang paling Rasulullah cintai 8 rakaat sholat duha itu. Tapi melaksanakan yang 12, melaksanakan yang 6 ya kan semuanya untuk apa? Karena biar kita bisa memilih, biar kita setiap orang beda kemampuannya. Silakan. Ini wahadatsani an Malikin wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ya Allah ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya bina aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa aqimna bi syuhudika wa arif tariqa ilaika wa hawina alil fadlika wa albisna libasatak minka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sami'u ya Alimu ya Halimu ya Alimu isma du'ana bi khosaisil amin 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 amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa atina wa la tuhina. Allahumma yassir lana ma ta'assara 'alaina min umurina umuri dunya wa umur akhirah ma'ar rahati wa tumazi qulubina wa abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa kullana asma'u wa sallallahu Muhammadin rabbil alamin. Al-Fatihah.